Suatu ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Waktu itu Petrus bertanya kalau ada yang bersalah ya kepada dia ya berbuat dosa kepada dia, berapa kali harus diampuni? Apakah 7 kali? Tapi Tuhan Yesus berkata 70 kali 7 kali. Lalu dia cerita tentang perumpamaan ya. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Lalu karena dia nggak mampu membayarnya, maka orang itu mau dijual beserta istri dan anak-anaknya. Kemudian orang ini sujud menyembah raja dan mohon diberi waktu untuk melunasi hutangnya. Dan rajanya tergerak oleh belas kasihan, lalu dia menghapuskan hutangnya itu. Nah sekarang kita lihat ya, 10.000 talenta itu kira-kira berapa? Nah, 1 talenta itu setara dengan 34 kilogram. Ya, sebenarnya lebih ya, 34,4 kalau nggak salah. Tapi ya kira-kira 34 kilogram atau senilai 6.000 dinar. Nah, paling gampang kita membandingkannya dengan upah seorang pekerja harian. 1 dinar itu upah 1 hari seorang pekerja harian. Jadi kalau 10.000 talenta itu artinya 60 juta dinar. 60 juta dinar artinya ya 60 juta hari ya untuk bekerja. Karena 1 tahun itu 52 minggu atau 260 hari kerja ya, itu gampang aja kan. Cuma dikalikan aja 1 bulan anggap 25 hari kerja dikali 12 ya, ketemu 260. Jadi 1 talenta itu upah pekerja harian selama 23 tahun ya. Nah, kalau UMR Jakarta tahun 2024 adalah sekitar 5 juta. Lalu upah harian itu dengan perhitungan dibagi 21 ya, kalau kerja 5 hari per minggu jadi 241.000. Jadi 1 dinar kira-kira setara dengan 241.000 ya, kurang lebih seperti itu. Dengan demikian 1 talenta kira-kira setara dengan upah 23 tahun yaitu 1,4 miliar. Nah, hutang 10.000 talenta itu jadi setara dengan 14 triliun rupiah. Nah, itu setengah dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Ya. Jadi ini besar sekali. Ya mungkin ada orang kaya, ya nggak banyak sih yang punya harta triliunan. Ada yang mungkin sampai ratusan, ya ribuan, tapi nggak banyak. Nah ini gambaran bagaimana besarnya hutang yang kemudian dihapuskan. Yang secara logika tuh nggak mungkin dia bisa bayar. Nah, lalu orang ini keluar, dia ketemu temennya berhutang 100 dinar. Lalu dia tuntut harus bayar, kalau nggak bayar, dia lemparkan ke dalam penjara. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, hutang orang ini 10.000 talenta, dengan temannya hutang sama dia cuma 100 dinar, itu setara kira-kira dia punya hutang 60 juta dinar dan dilunaskan sama raja, dihapuskan hutangnya. Lalu dia punya teman berhutang sama dia 100 dinar, tapi dia nuntut untuk temannya ini bayar. Karena temannya nggak mampu, dilempar ke dalam penjara. Ya, itu kalau disetarakan, ini orang ini kalau dia mau bayar hutangnya itu, ya maka dia mesti kerja dengan standar upah harian pada saat itu selama 2,4 juta tahun untuk bayar hutangnya itu. Sementara temannya yang berhutang 100 dinar itu cuma upah selama 4 bulan. Ya. Ya kalau dirupiahkan kira-kira antara 14 triliun dan 20 juta ya rupiah. Nah, saya mau fokus kepada ini ya. Jadi hutang yang harus dibayar itu sebenarnya adalah upah pekerja seorang pekerja harian ya yang harus bekerja selama 2,4 juta tahun ya. Jadi mustahil sekali ya. Adam yang pernah hidup di muka bumi, bahkan Metusala, usianya nggak sampai 1.000 tahun. Cuma 969 tahun Metusala. Jadi kalau 2,4 juta tahun itu lama sekali. Nah ini menunjukkan bahwa besarnya hutang yang tidak mampu dibayar. Nah itu juga sama dengan besarnya dosa
ya yang manusia itu wariskan ya karena lahir dalam dosa dan nggak mungkin dibayar dengan kekuatan sendiri. Kadang-kadang kita berpikir, saya cuma dosa kecil atau saya kan tidak nipu atau ya saya cuma bohong sedikit ya. Tapi coba kita lihat ya, standar Alkitab tentang dosa itu apa? Dan mungkin kita akan kaget. Salah satunya di Roma 14 ayat 23. Ini terjemahan dari versi mudah dibaca. Ini sebenarnya bicara tentang makanan ya, tapi coba kita lihat. Jika ada orang yang makan sesuatu yang diyakininya tidak benar, ia membuat dirinya bersalah. Sebab ia tidak percaya bahwa hal itu benar. Dan jika ada orang yang melakukan sesuatu dengan tidak yakin bahwa itu benar, itu adalah dosa. Nah, kalau bahasa Indonesia yang di LAI, yang terjemahan baru ya, itu mengatakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Jadi kalau kita buat sesuatu apapun, bahkan dengan tujuan untuk menyenangkan Tuhan, tapi kalau tidak dilakukan dengan iman, itu dosa. Makanya Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang kita mungkin berpikir, saya lakukan hal yang baik ini memuliakan nama Tuhan. Ya, saya buat gereja, saya buka pelayanan, saya sumbang uang saya, gaji saya itu saya beri buat pelayanan. Tapi dilakukan tanpa iman. Dilakukan bukan karena tuntunan Tuhan. Dilakukan hanya semata-mata punya uang, punya kemampuan, lalu buka. Itu seperti Musa yang ketika sadar bahwa ada panggilan dalam dirinya untuk melayani orang Israel, pada usia 40 tahun, dia melihat ada orang Israel dianiaya oleh orang Mesir. Jadi dia bunuh orang Mesirnya itu. Dan dia berpikir orang Israel sadar bahwa dia dipilih Tuhan untuk menolong mereka. Tapi kemudian kalau kita baca lebih lanjut, 40 tahun dia lari. Dia tinggalkan semuanya itu karena dia ketakutan. Jadi 40 tahun pendidikan di Mesir, itu butuh 40 tahun lagi untuk Musa itu betul-betul bergantung sama Tuhan. Sehingga pada usia 80 baru dipanggil melayani Tuhan. Nah, yang dia kira benar waktu itu ternyata salah. Dan kalau kita pelajari lebih detail, itu gara-gara apa yang dia lakukan, orang Israel itu tertunda 30 tahun di Mesir. Gara-gara Musa terlalu cepat melangkah 10 tahun. Ya. Jadi itu dosa ya. Kalau kita lihat kepada standar ini, kadang-kadang kita berpikir enggak kok ya. Kita merasa lebih baik ya, kita buat cabang baru misalnya ya. Tanpa kita yakin dalam tuntunan Tuhan. Lalu banyak sekali saudara ya. Jadi kalau kita ngerti itu, kita sadar bahwa Yakobus tuh bahkan bilang tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Kita semua bersalah dalam perkataan kita. Berapa banyak kita salah ngomong? Mestinya A kita bilang B. Itu banyak terjadi. Ya biar nggak enak lah. Ya kan nggak enak kalau kita ngomong gini. Ya ada orang yang mungkin kita tahu konflik sebenarnya karena A. Tapi ketika dibilang enggak itu karena B ya. Kita merubah narasi cerita. Kita nggak benar ngomongnya. Itu dosa ya. Kalau kita mau tahu definisi dosa atau miss the mark, tidak tepat pada sasaran, kita baca Alkitab, kita akan kaget betapa banyak sekali dosa yang kita perbuat tanpa kita sadari. Jadi memang nggak mungkin kita ini bisa dengan kekuatan kita itu menyenangkan Tuhan. Impossible. Yohanes 15, Yesus aja bilang, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Hanya dengan kamu nempel sama aku, kamu berbuah banyak. Kalau kamu nggak nempel sama aku, kamu nggak bisa berbuah. Jadi untuk menyenangkan Tuhan pun, kita perlu nempel sama Dia. Supaya kita tahu bagaimana menyenangkan Dia. Jadi segala hal mungkin banyak yang kita lakukan, ternyata itu tanpa iman. Dan Alkitab berkata, itu adalah dosa. Ya. Ada contoh lain lagi ya, kita lihat. Ya, misalnya di ini, Yakobus 2 ayat 10-11.
Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ya. Satu hal kita langgar, itu membuat kita bersalah terhadap seluruhnya. Ketat sekali ya. Orang Yahudi dulu, dari 10 hukum Taurat yang Musa dapat di Gunung Sinai itu diturunkan ditambah 603 kalau nggak salah. Jadi semuanya total 613, lebih dari 600 lah. Dan mereka berpikir itulah aturan yang harus ditaati. Begitu kakunya mereka buat, dan mereka berpikir kalau itu sudah tepat dilakukan, sudah oke semua. Satu ketika ada orang yang kaya datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Tuhan bilang, ya semua peraturan itu tentang hubungan sesama itu ya. Dari hukum Taurat yang kelima ya sampai ke 10. Dan dibilang semuanya sudah kuturuti ya sejak masa mudaku. Apalagi yang masih kurang. Lalu Yesus bilang cuma satu kekuranganmu. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Kamu akan beroleh harta di surga. Lalu kembali kepadaku dan ikutlah aku. Lalu orang muda itu sedih hatinya karena hartanya banyak. Jadi dia nggak bisa. Ya, dia nggak sadar bahwa yang dia kira semua udah oke, ternyata ada satu yang dia nggak tahu dan dia nggak sadari, yaitu keterikatan pada harta. Berapa banyak di antara kita mungkin seperti itu? Ya, ada mungkin waktu kita kesulitan, kita bergantung penuh sama Tuhan, luar biasa. Kita punya hati yang nurut gitu, memberi. Tapi begitu Tuhan memberkati kita begitu banyak, kita jadi takut. Jangan-jangan cuma ini berkat ini ya yang Tuhan berikan. Ya jangan, saya mesti begitu hemat ya. Nanti besok-besok kalau nggak ada berkat gimana? Ya, memang kita harus juga menabung, menyingkirkan sesuatu untuk kita simpan seperti Yusuf. Tapi kalau itu dilakukan karena ketakutan, kita nggak bisa makan besok atau nanti situasi berubah dan kita nggak ngerti kita dapat makan dari mana. Nah itu salah. Itu artinya kita bergantung bukan kepada Tuhan. Itu juga dosa. Pernah pikir seperti itu? Ya. Satu aja kita buat salah. Dari hukum-hukum yang kita tahu, kita bersalah terhadap semuanya. Makanya orang yang berutang 10.000 talenta itu satu gambaran bahwa nggak mungkin dia bisa bayar itu. Ketika dia sujud menyembah raja dan dia bilang, berikan aku waktu untuk aku bisa melunasi. Nggak akan bisa. Makanya rajanya tergerak oleh belas kasihan dan kemudian menghapuskan seluruh hutang itu. Nah, kadang-kadang kita berpikir kita lebih menyenangkan Tuhan karena kita berbuat lebih banyak. Jangan lupa kalau kita bisa berbuat lebih banyak, itu karena anugerah, karena kasih karunia. Paulus bilang, aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Aku tidak menganggap sepi kasih karunia yang dia berikan kepadaku. Aku bekerja lebih keras daripada yang lain, tapi bukannya aku, tetapi anugerah atau kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam aku. Waktu kita mengutip ayat yang mengatakan, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu Filipi 2 ayat 12. Itu ada lanjutannya ayat 13. Ayat 13 mengatakan, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, keputusan untuk mau kerjakan itu ada pada kita. Tapi kemampuan untuk mengerjakan itu adalah Tuhan yang ada di dalam kita. Jadi waktu kita mau, Tuhan bekerja. Sebenarnya juga begitu ya. Iman itu kan kalau di breakdown itu, faith is believing and speaking. Believing, percaya, itu keputusan. Itu ada pada kita. Ya. Lalu berkata-kata itu juga kita. Tapi iman itu muncul karena rema. Dan rema itu karena Tuhan bicara. Kalau Tuhan nggak bicara, kita nggak tangkap remanya itu, ya nggak dapet iman itu. Jadi kalau kita breakdown, semuanya memang dari Tuhan. Tapi keputusan untuk mau atau tidak, itu ada pada kita. Ya, satu ayat lagi nih ya. Yakobus 4 ayat 17. Jika
seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berapa banyak hal yang kita tahu itu baik, tapi kita nggak buat. Menurut ayat ini itu dosa. Berapa banyak kita tahu kalau datang berdoa misalnya itu baik, tapi kita malas, kita nggak lakukan, itu dosa. Berapa banyak dari kita tahu bahwa menghindari makanan-makanan yang tidak sehat itu baik, tapi kita nggak lakukan itu dosa. Berapa banyak kita tahu bahwa kalau kita menyapa orang lebih dahulu itu baik, tapi banyak kita nggak lakukan karena sungkan, karena dasar kepribadian kita. Kita tahu baik, kita tidak lakukan, itu berdosa. Satu ketika ya ada di satu pelayanan yang karena antusiasme dalam pelayanan itu mereka rajin membuat doa ya. Sudah ada beberapa waktu berdoa dalam seminggu, tapi kemudian ditambahkan lagi ya. Satu, tapi nggak selalu ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Tergantung situasi itu ya. Lalu itu dibuat menjelang ibadah hari Minggu ya. Jadi kalau pas bisa dibuat, kalau enggak dibuat. Lalu sempat dalam diskusi ya ada yang bertanya, itu kenapa harus diadakan? Ya karena itu baik, itu bagus. Nah kalau itu baik, kenapa kita nggak konsisten lakukannya? Ya kadang-kadang nggak kita ada yang lebih penting, jadi kita nggak lakukan hal itu. Kira-kira kayak begitulah. Nah kita tahu itu baik, tapi kita tidak memprioritaskan itu karena kita itu baik. Kita tahu itu baik. Nah itu tentunya ada beberapa hal lah pertimbangannya. Tapi poinnya adalah kalau kita tahu itu baik, tapi tidak dilakukan, menurut ayat ini itu dosa. Ya. Bahkan belakangan saya baca Alkitab, saya melihat ada banyak sebenarnya kesalahan yang dibuat oleh orang-orang yang Tuhan pakai. Tapi anugerah Tuhan membuat mereka itu bisa aman. Ya. Daud sering mengatakan kemurahan-Mu, your mercy, ya. Itu membuat aku besar, kemurahan-Mu melindungi aku, memagari aku. Kemurahan itu, mercy itu adalah harusnya mendapat penghukuman karena kesalahan, tapi kemudian menerima mercy, kemurahan. Ya. Seperti raja tadi yang dia tergerak oleh belas kasihan, lalu dia menghapuskan hutang dari orang yang punya hutang 10.000 talenta itu. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan sebenarnya. Ya. Kalau kita sadari hal itu, maka kita akan menyadari betapa baik Dia. Dan kita hidup itu tidak dalam ketakutan. Ya. Aduh, nanti Tuhan marah sama kita gitu. Nanti Tuhan, kita tidak tertuduh, kita ngerti bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Dia karena sudah terima Yesus. Lalu hidup kita waktu melayani Dia itu dilakukan dengan sukacita. Kita senang melayani Dia, kekuatan itu muncul dari Tuhan. Bahkan untuk tekun, Allah itu sumber ketekunan dikatakan. Ya, kamu harus tekun melayani Tuhan, kamu harus pikul salib misalnya, kekuatan itu dari Tuhan. Mau apa enggak itu aja sebenarnya. Nah, jangan lupa selalu ayat ini ya, bahwa keselamatan itu bukan karena pekerjaan kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia atau anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dua hal yang membuat kita diselamatkan. Yang pertama kasih karunia atau anugerah, yang kedua oleh iman. Dua-duanya penting. Kasih karunia atau anugerah itu tangan Tuhan yang terulur kepada kita. Iman itu tangan kita yang menyambut uluran tangan Tuhan. Nah, iman itu muncul karena kita mendengar Tuhan berbicara. Tuhan bilang, "Kamu terima kesembuhan, terima pengampunan, terima mujizat, terima kelimpahan, terima berkat, terima kekayaan." Nah, kita nanggapi, mau percaya apa enggak? Kalau kita nggak percaya, nggak jadi. Kalau kita percaya, kita perlu bertindak, melakukan bagian kita. Tapi semua itu karena pekerjaan Tuhan di dalam kita. Haleluya. Amin.